Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua ya tentunya membahas murai batu muda ya teman-teman ya. Murai batu muda ini kalau kita ingin bahas ya memang tidak ada habisnya ya teman-teman ya. Apalagi sekarang ini masuk trennya murai batu muda atau murai batu pastol ya teman-teman ya. Nah, murai batu muda ini teman-teman ya apabila kita menerapkan rawatan kita yang mungkin belum paham cara kita memahami murai batu muda ini ya banyak menimbulkan murai batu rusak nantinya ya teman-teman ya. Pastinya murai batu muda ini seperti yang kita tahu, yang kita alami ya sebagai penikmat murai batu muda ini seperti yang kita tahu ya, kalau di rumah ya teman-teman ya, di rumah gacor, muka koral ya bahasanya teman-teman ya. Nah, kenapa ketika kita gantangkan murai batu ini banyak masalahnya ya teman-teman ya, banyak masalah yang timbul. Pada kenyataannya ya teman-teman ya, rusaknya murai batu muda, tidak nampilnya murai batu muda, nampil tapi mainnya tidak ngotot ya teman-teman ya. Ya pada kenyataannya kurangnya pengamatan kita ini ya teman-teman ya, kurangnya pengamatan kita ini terhadap murai batu kita. Kenapa saya selalu bilang dan mengingatkan kita semua teman-teman bahwa pengamatan terhadap murai batu kita ini, khususnya murai batu muda ini harus sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman, sangat-sangat dibutuhkan agar apa ya, agar nanti murai batu kita ini bisa nampil dan bisa main bagus ya teman. Kalau kita bicara mainnya bagus dan bisa nampil, upaya yang kita lakukan ya teman-teman, upaya yang kita lakukan agar murai batu kita ini bisa nampil itu seperti apa ya teman-teman ya. Kalau kita bicara dasarnya ya, dasarnya itu tadi ya teman-teman ya, kita harus konsisten cara mengamati murai batu kita ini. Ya namanya murai batu muda sudah sering saya bahas ya teman-teman ya. Kalau kita ingin bahas yang murai batu muda memang tidak ada habisnya ya, sesuai trennya teman-teman ya. Tapi tren ini bagus untuk pemula ya teman-teman ya, untuk pemula yang tadinya tidak berani untuk menggantangkan murai batu muda ya, sekarang sudah banyak yang berani ya teman-teman ya. Alhamdulillah juga untuk teman-teman kita yang senior ya, mereka sudah sadar bahwa murai batunya mungkin fasenya atau tingkatannya sudah tidak sesuai lagi kalau digantangkan ke murai batu muda ya teman-teman ya. Patut kita acungan jempol untuk teman-teman kita yang punya burung-burung yang sudah mapan ya teman-teman ya. Biarkan saja ini eranya murai batu muda, murai batu pastol ya teman-teman ya. Nah, permasalahan yang sering kita hadapi terhadap murai batu muda ini ya teman-teman ya, kenapa selalu banyak masalah nantinya yang kita hadapi untuk murai batu muda ini teman-teman. Karena salahnya ya atau kurangnya pemahaman kita ya teman-teman ya. Disitulah banyak kasus yang kita temukan
ya, di rumah gacor, mutakoral, tapi di lapangan tidak jalan, dan murai batu banyak matung, lompat-lompat ya teman-teman ya. Pemahamannya ya teman-teman, itu tidak bisa kita samakan ketika murai batu ini kita gantangkan ya teman-teman. Ketika murai batu muda ini di lapangan itu timbul masalah ya, masalah yang tidak kita duga ya teman-teman ya, tidak sesuai ketika dia di rumah ya, di situ jangan kita langsung ambil kesimpulan ya teman-teman. Ini yang nantinya bisa menyebabkan murai batu muda kita ini bisa bermasalah ke depannya ya teman-teman ya, bisa jadi merusak ke depannya ya teman-teman. Artinya teman-teman, lakukanlah pengamatan ketika murai batu ini belum kita lombakan ya teman-teman ya. Seperti video-video saya sebelumnya membiasakan murai batu di tempat keramaian, itu sangat penting sekali teman-teman, untuk murai batu kita ini. Karena murai batu muda ini tidak bisa kita samakan ketika dia di rumah ya teman-teman. Ya namanya murai batu muda yang dia dilihat di sekelilingnya itu sudah biasa ya teman-teman. Memang tempat dimana di situ kepercayaan dirinya itu timbul ya teman-teman ya. Beda halnya di tempat lain nantinya teman-teman. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah pengamatan untuk murai batu kita nih. Kesiapan murai batu ini bisa atau tidak, masuk atau tidak masanya burung ini kita lombakan. Kenapa sering saya sebutkan ya, tujuannya mengingatkan untuk kita semua ya teman-teman ya, agar kedepannya murai batu muda ini tidak banyak bermasalah nantinya. Karena rusaknya murai batu muda yang pastinya kita nanti kita jual dengan harga yang jauh ya, yang jatuh. Nah ini juga menyebabkan nanti murai batu itu seperti yang kita tahu, murai batu itu adalah burung kicau yang kastanya paling tertinggi gitu teman-teman ya. Dan jangan sampai kata-kata ini itu bisa menurunkan performa murai batu ya, dari segi harganya. Karena kalau ketika murai batu ini bermasalah, kita jual dengan harga yang jatuh ya, ini bisa menyebabkan murai batu ini kedepannya harganya jauh ya, teman-teman, tidak stabil ya. Dan murai batu ini juga yang sudah rusak ini nanti ujung-ujungnya murai batu ini diternakkan ya, teman-teman. Otomatis ketika murai batu ini diternakkan, dia akan mencetak murai-murai batu boleh dibilang yang kualitasnya di bawah standar gitu. Jadi intinya teman-teman, jagalah murai batu pastel kita ini, murai batu muda kita ini dengan cara pengamatan kita ya teman-teman ya. Boleh nanti kita biasakan dia di tempat gantangan, kita tidak harus kita gantangkan ya teman-teman. Kita bawa ke tempat gantangan, itu tidak harus kita lombakan, tidak harus kita gantangkan. Bisa kita di pinggir dulu ya teman, kita biasakan dia untuk mendengar suara murai batu lain, kita biasakan dia di suasana keramaian ya, dimana di situ banyak suara yang baru dia dengar ya teman-teman ya. Nah disitulah dibutuhkan nanti pengamatan kita ya teman-teman ya. Kita rasa murai batu ini sudah siap, sudah mempunyai kesiapan yang stabil, barulah kita gantangkan murai batu kita. Satu teman-teman, kalau boleh saya saran, ketika murai batu ini bermasalah ya, jangan langsung kita lakukan perubahan. Jangan langsung misalkan seumpama murai batu ini bersuara tapi tidak ngotot ya teman-teman, mainnya tidak ngotot, mainnya tidak durasi, ya kita maklumin saja ya teman-teman ya. Namanya kita membiasakannya. Jangan nanti di situ
kita lihat murai batu ini mainnya tidak ngotot, situ kita lakukan penambahan TF, mana halnya untuk menambah tenaganya agar dia bisa mainnya bagus ya. Nah, saran saya jangan teman-teman, karena penerapan murai batu, perawatan murai batu itu bisa diterapkan ketika murai ini di rumah. Ketika di gantangan itu beda ceritanya ya teman-teman. Artinya kita memang benar-benar sudah yakin bahwa murai batu ini sudah siap. Pengertian seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum murai batu ini kita lombakan, belum kita bawa ke arena lomba, sebaiknya kita pastikan dulu. Cukup sekian. Semoga di sepanjang video ini ada yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.